Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menganalisis isu global dan nasional yang merupakan tugas dua kelompok. Sebelum kami menganalisis, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu John Deka Gamandela sebagai ketua kelompok. Yang kedua, saya sendiri, Al-Fakri Akbar Syarif Hidayatullah. Dan yang ketiga, rekan saya, Rika Selpionita. Dan yang keempat, Ramona Prasilia. Dan yang kelima, Rida Nafila Turahma. Di sini kami mengangkat satu isu global dan dua isu nasional. Untuk isu global, yaitu Indonesia secara resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump untuk membantu mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza Palestina yang bertujuan mendorong perdamaian, perlindungan warga sipil, dan bantuan kemanusiaan. Meskipun ada perdebatan dan kritik mengenai dampak kebijakan luar negeri Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya langkah bersejarah, sementara ada kritik bahwa ini bertentangan dengan prinsip bebas aktif dan menguntungkan Israel. Yang kedua yaitu isu nasional, penegakan hukum sebagai pilar demokrasi. Hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam dinamika yang kompleks, di mana Indonesia secara konstitusional menganut demokrasi Pancasila dan negara hukum. Namun, menghadapi tantangan nyata seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, korupsi, intervensi politik, dan ketimpangan dalam keadilan, yang mengancam supremasi hukum dan kualitas demokrasi. Meski capaian seperti kebebasan berpendapat dan sirkulasi kepemimpinan tetap menjadi fondasi yang diupayakan untuk terus diperkuat bersama nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu bencana alam. Isu bencana alam saat ini di Indonesia berpusat pada dominasi bencana hidrometeorologi, banjir dan longsor. Lonjakan kasus longsor yang mematikan, urgensi penetapan status bencana nasional untuk mobilisasi sumber daya, serta perlindungan kelompok rentan yang sering terabaikan. Tantangannya termasuk infrastruktur yang rusak, koordinasi yang belum optimal, dan kebutuhan intervensi cepat pemerintah pusat untuk mengatasi skala bencana yang meluas. Apa itu bencana? Hidrometeorologi. Hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang sering terjadi di atmosfer, air, atau lautan, yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lainnya. Kerusakan harta benda, hilangnya mata pencarian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Contoh bencana hidrometeorologi yaitu curah hujan ekstrim, angin kencang, puting beliung, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara buruk. Penyebab utama bencana hidrometeorologi. Yang pertama yaitu faktor cuaca ekstrim, yaitu curah hujan yang sangat tinggi dalam durasi singkat, suhu panas ekstrim, dan angin kencang, seperti puting beliung. Yang kedua yaitu faktor iklim dan atmosfer. Perubahan iklim global meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim, termasuk fenomena La Nina dan El Nino. Yang ketiga yaitu ada kerusakan lingkungan atau antropogenik, yaitu degradasi hutan. Yang keempat yaitu alih fungsi lahan dan tata ruang, yaitu perubahan lahan resapan air menjadi kawasan beton, serta penyempitan drainase yang menyebabkan air limpahan meningkat. Yang terakhir yaitu faktor geografis atau topografi. Wilayah dengan topografi terjal lebih rentan terhadap tanah longsor saat hujan ekstrim, sedangkan dataran rendah rawan banjir. Dampak isu tidak diantisipasi. Pertamanya itu dampak ekonomi dan infrastruktur, tentunya kerusakan infrastruktur, kerugian sektor pertanian, yang ketiga yaitu gangguan transportasi. Untuk dampak sosial dan kesehatan, yang pertama itu ada peningkatan penyakit, kedua yaitu gangguan aktivitas sosial, yang ketiga trauma psikologis. Yang ketiga itu ada dampak lingkungan. Yang pertama yaitu erosi dan sedimentasi, yang kedua ada pencemaran air, yang ketiga kerusakan ekosistem. Upaya pencegahan dan mitigasi. Pertama ada mitigasi struktural,
Normalisasi dan pengerukan sungai, perbaikan drainase, pembangunan rumah pompa, pembangunan sumur resapan, serta bangunan penahan banjir. Teknologi penggunaan Automatic Weather Station (AWS) untuk data curah real-time dan operasi modifikasi cuaca untuk mengendalikan hujan. Yang kedua yaitu mitigasi non-struktural, pemantauan dan peringatan dini, memantau informasi cuaca dari BMKG dan menyebarkan peringatan dini. Yang kedua yaitu edukasi dan sosialisasi, penyuluhan tentang potensi bencana dan pelatihan evakuasi mandiri kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu manajemen risiko, membuat peta risiko bencana dan bencana konsistensi. Kesiapsiagaan dan adaptasi masyarakat yang pertamanya itu ada kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air dan sungai. Yang kedua yaitu perawatan lingkungan, lakukan penghijauan, kesiapan pribadi seperti mengamankan barang berharga, menyiapkan tas siaga bencana. Yang keempat yaitu pembentukan kelompok siaga, membentuk kelompok siaga bencana di tingkat komunitas. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.